Ya, sungguh menarik ya kalau kita bicara tentang kehidupan di mana kita setiap manusia pasti memiliki problem dan masalah sendiri. Tapi saya yakin di setiap masalah yang kita hadapi selalu ada jalan keluar yang diberikan Tuhan pada akhirnya. Kita hanya cukup bersabar, setia, menanti kapan Tuhan memberikan jalan tersebut. David, saya mau tanya tentang satu hal nih. Em, saya juga kenal David itu belum terlalu lama juga ya, baru sekitar justru masa-masa pandemi juga ya David. Ya. Masa-masa pandemi saya kenal David dan kita mulai melakukan pelayanan bersama di gereja gitu lah. David, sejak kapan sih kok bisa bergabung di Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar itu? Jadi dulu saya pernah bekerja di bagian manajemen di salah satu restoran cepat saji, dan kebetulan deket sini. Nah, karena saya sekolahnya di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Sekolah Kristen Kalam iya Kudus Padang, di Padang. iya di Padang. Jadi apa ya, warnanya Kalam Kudus itu sudah gimana, karena kita sudah sering ibadah di Kalam Kudus, jadi warnanya sudah bisa kita terima gitu dengan baik. Jadi saya datang ke Semu, saya datang ke Muse, saya bilang saya mau pelayanan mungkin di situ tahun 2017. 17, Iya, 2017 waktu itu. Awal sekali. Nah, karena memang Sabtu Minggu yang namanya kita di food and beverage, F&B, industri F&B. Jadi memang Sabtu Minggu itu ya masuk gitu. Masuk, kadang saya juga masih sulit untuk beribadah kan. Ya akhirnya nggak bisa intens untuk pelayanan. Di situ saya bergumul ya, karena 1 tahun saya nggak bisa pelayanan, di mana saya setiap minggunya entah itu main piano, entah itu ngajar choir, entah itu ikut choir, entah apa yang saya bisa kerjakan di Sabtu Minggu, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Nah itu yang menjadi kesedihan, akhirnya saya resign juga dari sana, balik ke Padang, sempat saya mau buka usaha tapi nggak jadi, terus balik lagi ke Jakarta. Nah balik ke Jakarta ternyata Tuhan kasih kesempatan untuk bekerja di tempat yang sekarang, di salah satu kementerian ini, dan kebetulan waktu itu masih ngantornya di dekat gereja di daerah Pangeran Jayakarta waktu itu, jadi saya masih bisa jalan kaki ke sini sekalian jalan pagi kan. Nah saya pikir momen ini pasti Tuhan yang sudah atur, Tuhan yang sudah rencanakan, dan kebetulan juga hamba Tuhannya masih Semu dan Muse yang saya kenal sebelumnya. Ya udah, saya mau terlibat pelayanan dan diakomodasi lah, diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini, dan puji Tuhan saya pun dengan jemaat sudah seperti keluarga begitu ya. Sudah diterima ya? Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya ada acara apa, saya dikasih dibungkusin makanan gitu, saya bawa pulang, saya bawa ke kos. Banyak orang tuamu di sini ya? Luar biasa, luar biasa. Ntar saya dikasih obat-obat herbal apa gitu ya kan. Kalau misalnya saya darah tinggi, ntar saya direbusin daun apa gitu sama AI sama ASU yang ada di sini. Ya udah. Biasanya saya mengalami satu kondisi di mana saya beribadah dan pelayanan di gereja yang menerima saya bukan sebagai jemaat tapi juga sebagai keluarga mereka. Menarik sekali David. Memang dalam satu masa kita merasa bahwa orang-orang lama atau dunia mengabaikan kita. Tapi di satu tempat Tuhan menyediakan satu tempat yang sudah indah. Di mana isinya itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mengasihi kita. Ya, David, saya juga mendengar David di gereja aktif dalam bidang paduan suara juga, mengajar juga di situ ya David. Betul. Di paduan suara ya. Apa namanya? Paduan suara Nafiri. Paduan suara Nafiri. Paduan suara Nafiri itu untuk anak-anak muda. Iya. Usianya 20 sampai 40 tahun. 20 sampai 40. Iya, 20 sampai 40 tahun, dan saya begini ya, selama saya mengajar itu saya tidak mau menjadi
orang yang berbeda dengan yang saya ajar gitu. Kita sama-sama belajar. Ketika saya mengajar, saya pun harus belajar, dan begitupun mereka juga harus belajar. Jadi saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Iya. Supaya juga mereka memiliki satu rasa kepemilikan terhadap choir itu gitu. Itu yang mau saya tumbuhkan. Saya juga mau satu dengan yang lainnya itu juga merasakan apa yang saya rasakan, bahwa teman-teman yang ada di sini, di gereja ini adalah satu keluarga. Jadi yang saya mau bounding itu, yang saya mau bangun ya rasa itu dulu. Memang harmonisasi, teknik bernyanyi yang benar itu tidak kalah penting, tapi ya yang saya mau capai pertama kali ya bagaimana mereka memiliki satu dengan yang lain di paduan suara ini. Betul. Selain dari paduan suara tersebut, David juga kayak punya vokal ya. Punya, ya betul. Ya, ada quintet, dan yang nanya-nanya tadi juga sebenarnya member quintet itu gitu loh ya. Jadi ada David, ada saya, Ko Henry, Cohanto Putra, dan Pak Handika, senior kita. Pak Handika Betul. Bersama kita di sini ya. Betul. Saat ini dipercayakan Tuhan melayani di gereja dan memiliki pandangan apa untuk gereja di kedepannya? Kalau untuk kedepannya, Musa udah pernah bilang bahwa Musa mau gereja ini gereja yang bernyanyi, gitu loh. Waktu saya pertama kali datang ke gereja ini, saya juga merasakan hal yang sama, di mana orang-orang mungkin kurang aware ya sama bagaimana suara yang merdu, bagaimana memproduksi suara yang benar begitu, yang baik itu orang-orang kurang aware di sini. Saya nggak tahu apa mungkin karena memang keterbatasan kita, atau memang ya itu bukan satu hal yang dianggap esensi ya. Tapi kalau misalnya kita mengacu ke gereja-gereja yang lain, jemaat kan menyampaikan puji-pujian ya. Jemaat kan jemaat yang bernyanyi gitu loh. Ketika kita bisa bernyanyi dengan benar, kita bisa mengerti apa itu bernyanyi dengan benar, dan kita bisa mengaplikasikannya. Walaupun ini lambat lah prosesnya, dalam artian nggak seinstan itu gitu, tapi setidaknya berproses. Nah itu yang saya coba untuk lakukan sekarang kok. Bagaimana jemaat bisa menikmati satu proses bernyanyi yang benar, bernyanyi yang indah, dan mereka juga terpacu untuk mengaplikasikan teknik tersebut, cara tersebut. Nah, kalau kita ingin sesuatu terjadi di satu komunitas, otomatis kita harus masuk ke situ. Kita harus berbuat sesuatu untuk itu gitu. Nah, itulah yang sedang saya kerjakan sekarang, dan puji Tuhan banyak orang-orang yang bisa katakan bisa mendampingi saya untuk bisa mewujudkan itu, dan juga Musa dan juga Semu juga orang-orang yang sangat support sekali untuk hal ini. Dan biarlah gereja Kristen Kalam Kudus kedepannya memang gereja yang bernyanyi, dan pelayanan dalam bernyanyi pun dapat bisa memberkati banyak orang. Ya, mengikuti Tuhan memang bukan hal yang mudah, ditambah dengan hiruk pikuk dunia yang membuat kita kadang-kadang menyerah, kadang-kadang kita angkat tangan, kadang-kadang kita merasa kita tidak berguna. Namun satu hal yang pasti, bahwa pikul salib yang kita sedang emban sekarang adalah anugerah sebenarnya yang sudah kita terima. David, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kiranya cerita-cerita dari David, pengalaman David dapat dibagikan
kepada orang-orang yang menjadi saksi. Biarlah kita juga belajar untuk menjadi saksi dan membagikan kesaksian tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Salam Happy Sunday Story, nantikan story-story kami berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Bye.